Perkenalkan, saya Nadifa Nasrabila dengan NIM 23021010126, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Feriansyah dengan NIM 2302104020076 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jember Angkatan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Kamal Santoso. Saya biasa dipanggil Diki. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember dengan NIM 2302104020088. Dan selanjutnya ada rekan saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fitri Bersari, biasa dipanggil Adel. NIM saya 2302104020124 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Kowi dengan NIM 2302104020085. Pengertian pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan, mengimajinasikan, melakukan inovasi, dan melakukan hal-hal yang kreatif lainnya. Metode ini dirancang untuk mensimulasikan imajinasi agar tercipta kreativitas. Di sini, kreativitas dimaknai sebagai sebuah kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dengan menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, yang menekankan pada segi kuantitas, ketergantungan dan keragaman jawaban, dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Pelaksanaan model pembelajaran kreatif dapat dilakukan dengan pemecahan masalah, curhat pendapat, belajar dengan melakukan learning by doing, menggunakan banyak metode yang disesuaikan dengan konteks, dan kerja kelompok. Para siswa bekerja dalam tim untuk mengatasi permasalahan dan kerja proyek yang telah dikondisikan dan diyakini agar terjadi ketergantungan yang positif dan tanggung jawab individu yang mendalam. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan metode ini adalah: pertama, yang menjadi pusat perhatian adalah siswa aktif mengembangkan potensinya sendiri. Kedua, upaya guru hanyalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Ketiga, potensi yang dikembangkan bukan pengetahuan, tetapi kekuatan spiritual keagamaan, penguasaan diri, kepribadian, baru kemudian keterampilan. Keempat, berorientasi pada pengembangan potensi diri, bukan hafalan dan keterampilan menjawab tes. Implikasi dari keempat hal tersebut adalah yang diperlukan oleh guru bukanlah luas dan dalamnya bahan pelajaran, melainkan kompetensinya. Dalam pelajaran bahasa, di antara kompetensi yang dipakai adalah kemampuan berkomunikasi, dan lebih penting lagi adalah kepercayaan diri untuk berkomunikasi, mengendalikan diri ketika berbicara dengan pihak lain, kompetensi berpikir sistematik dan logis dalam berkomunikasi, dan lain-lain. Model pembelajaran kreatif sering juga disebut dengan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran kreatif ini tidak hanya difokuskan pada transfer ilmu dari guru ke siswa, melainkan juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, eksplorasi, dan penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu penerapan teori pembelajaran kreatif. Jadi teori pembelajaran kreatif ini berfokus pada bagaimana cara seorang guru atau tenaga pendidik dalam memfasilitasi proses belajar yang memungkinkan peserta didik untuk terlibat secara aktif, menggunakan imajinasi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga solutif. Penerapan teori ini bertujuan untuk mendorong peserta didik menciptakan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan juga kreativitas yang mereka kembangkan. Jadi, peserta didik tidak hanya menerima informasi atau ilmu secara pasif saja. Jadi, terdapat beberapa cara penerapan teori pembelajaran kreatif dalam konteks pendidikan. Yang pertama ada penggunaan proyek dan tugas terbuka. Jadi guru memberikan tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban benar, tetapi mengajak siswa untuk mengeksplorasi berbagai solusi. Misalnya, sebagai contoh dalam pembelajaran matematika, siswa dapat membuat model dari konsep yang dipelajari dengan cara mereka sendiri.
Yang kedua, kolaborasi dan diskusi. Jadi kolaborasi dan diskusi dalam pembelajaran itu sangat penting. Dalam konteks pembelajaran kreatif, pembelajaran berbasis kolaborasi di mana siswa bekerja dalam kelompok dapat merangsang ide-ide yang kreatif. Dengan berdiskusi, siswa dapat bertukar pandangan, ilmu, dan juga mengembangkan pemahaman baru dan juga memiliki suatu sudut pandang atau persepsi yang baru, sehingga mereka juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif mereka melalui kolaborasi dan diskusi. Yang ketiga, ada eksperimen dan pembelajaran berbasis masalah. Jadi mengajak siswa untuk melakukan eksperimen atau menyelesaikan masalah di dunia nyata dapat meningkatkan kreativitas mereka. Sebagai contoh penerapannya adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana siswa terlibat langsung dalam proyek yang menantang dan juga relevan. Yang keempat ada lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi. Jadi menciptakan atau membuat lingkungan belajar yang fleksibel dan mendukung eksplorasi, misalnya dengan menyediakan alat atau ruang yang dapat diatur ulang untuk kegiatan yang berbeda. Jadi lingkungan yang variatif atau bervariasi dapat meningkatkan rangsangan bagi siswa untuk berpikir kreatif. Selanjutnya nomor 5 yaitu penggunaan teknologi dan juga media kreatif. Jadi dalam era digital ini penggunaan teknologi sangatlah penting. Dalam konteks pembelajaran, teknologi dapat mendukung proses belajar kreatif dengan menyediakan akses ke alat-alat yang memungkinkan siswa menciptakan karya seperti misalnya desain, grafis, pemrograman, atau video editing. Jadi aplikasi yang sekarang sedang banyak digunakan oleh mahasiswa maupun para murid atau siswa di jenjang sekolah menengah pertama dan atas, yaitu Canva, seperti misalnya Scratch atau aplikasi simulasi lainnya yang memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan kreatif mereka. Dan yang terakhir yaitu ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi pendekatan ini memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih bagaimana mereka belajar sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Ini bisa berupa pemilihan topik proyek, cara penyampaian hasil, atau metode belajar yang digunakan. Poin yang selanjutnya adalah kreatif dalam keterampilan berbahasa. Jadi perlu diketahui, keterampilan berbahasa sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada menyimak, kemudian berbicara, selanjutnya itu ada membaca, dan yang terakhir adalah menulis. Nah, dalam konteks kreatif menyimak itu sangat penting untuk memahami berbagai ide dan juga perspektif. Jadi menyimak yang kreatif sendiri itu adalah ketika individu itu menyimak sesuatu, maka informasi yang diserap oleh individu tersebut itu akan dipadukan dengan informasi yang sudah ada sebelumnya. Biasanya individu yang kreatif dalam menyimak itu akan menimbulkan atau memunculkan berbagai pertanyaan yang kritis setelah individu tersebut itu menyimak informasi yang disampaikan. Nah, oleh karena itu keterampilan menyimak itu sangat penting bagi individu, sehingga keterampilan menyimak ini harus dipelajari dengan baik. Nah, adapun caranya salah satunya adalah melalui pembelajaran yang kreatif. Contohnya itu dengan menggunakan game tebak kata. Jadi, guru itu akan mendeskripsikan kata yang telah ditentukan, kemudian siswa itu harus menyimak dan menebak kata yang dideskripsikan dengan tepat. Contohnya itu seperti ini. Guru itu mendeskripsikan hewan gajah dengan kalimat berikut. Aku adalah hewan mamalia berkaki 4, tubuhku besar, aku pemakan tumbuhan, aku memiliki gading dan belalai yang panjang. Nah, siapakah aku? Nah, kemudian siswa itu harus menjawab hewan atau benda yang tepat berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan oleh guru. Keterampilan berbahasa yang selanjutnya adalah berbicara. Keterampilan berbicara yang kreatif itu adalah keterampilan menyampaikan informasi, ide,
ataupun gagasan secara menarik, inovatif, ekspresif, dan juga menggunakan bahasa yang imajinatif. Nah, jadi individu yang memiliki keterampilan berbicara yang kreatif itu biasanya dapat membuat pendengar itu menjadi mudah paham, dan juga pendengar itu bisa membayangkan apa yang individu tersebut sampaikan. Nah, berbicara dengan kreatif itu bermanfaat untuk memperkuat isi pesan yang disampaikan, kemudian meningkatkan daya tarik pendengar, dan juga mampu mempengaruhi pendengar. Keterampilan berbicara ini itu bisa diasah dengan pembelajaran yang kreatif juga. Nah, salah satu contohnya adalah dengan menggunakan metode debat. Nah, jadi debat itu mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis atas masalah yang dibahas. Nah, hal tersebut itu membuat siswa harus menyampaikan argumentasinya dengan baik, yang mana hal tersebut itu sangat membantu dalam melatih keterampilan berbicara siswa. Nah, untuk contoh penerapannya itu sebagai berikut. Berikutnya yang kedua, tentang tidak ada persyaratan yang menyatakan bahwa pejabat negara harus menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena yang dibutuhkan bagi pejabat negara adalah bagaimana mereka bisa meneruskan dan memenuhi aspirasi dari masyarakat. Karena yang selanjutnya adalah keterampilan membaca. Nah, keterampilan ini itu mirip dengan menyimak karena keduanya itu sama-sama bertujuan untuk menerima informasi. Membaca yang kreatif itu adalah membaca yang mampu memahami isinya serta mengaitkan dengan informasi yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, semakin banyak orang membaca, itu biasanya orang tersebut itu akan semakin kritis karena memiliki informasi yang banyak untuk dikaitkan dengan informasi-informasi yang ia peroleh saat itu. Nah, keterampilan membaca ini dapat diperoleh dengan berbagai pembelajaran, salah satunya adalah dengan pembelajaran kreatif. Nah, contohnya itu adalah dengan menggunakan teka-teki silang berdasarkan teks. Nah, jadi guru itu memberikan teks kepada siswa, kemudian yang selanjutnya siswa itu diberi teka-teki silang yang mana pertanyaannya itu berhubungan dengan teks yang diberikan oleh guru sebelumnya. Nah, jadi siswa itu harus membaca teks tersebut untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam teka-teki silang tersebut. Nah, contohnya adalah teka-teki silang seperti ini. Kemudian keterampilan berbahasa yang terakhir itu adalah keterampilan menulis. Jadi keterampilan menulis ini itu sangat berkaitan dengan keterampilan membaca dan juga menyimak. Hal itu disebabkan karena menulis itu sangat butuh informasi, yang mana informasi itu hanya bisa didapat melalui menyimak dan juga membaca. Nah, semakin banyak informasi yang individu miliki, maka akan semakin mudah juga individu tersebut dalam menulis. Menulis yang kreatif itu dapat diraih jika penulis itu bisa menulis informasi yang saling berhubungan yang ia peroleh dengan membaca ataupun menyimak. Nah, kemampuan menulis ini dapat diasah melalui pembelajaran yang kreatif juga. Contohnya itu seperti mengadakan lomba cerpen berdasarkan pengalaman ataupun lomba menulis puisi dan juga sebagainya. Nah, intinya pembelajaran tersebut itu harus membuat siswa berpikir kreatif dan kemudian itu menuangkan idenya ke dalam bentuk tulisan. Evaluasi pembelajaran kreatif yaitu melibatkan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan dampak dari proses pembelajaran yang bersifat kreatif. Nah, metode yang digunakan termasuk instrumen evaluasi yang sesuai untuk mengukur kreativitas, yaitu bertujuan untuk mengukur kreativitas dalam pembelajaran. Nah, beberapa instrumen evaluasi ini bisa digunakan melalui post-test melalui Google Form, yaitu digunakan dalam contoh evaluasi pelatihan media pembelajaran kreatif. Nah, guru ini diharapkan mengisi
post-test yang berisi tentang kesan dan pesan dari kegiatan pelatihan tersebut. Nah, jawaban ini tuh kemudian dinilai untuk mengetahui efektivitas pelatihan. Nah, yang kedua ini ada model evaluasi konteks masukan, proses, atau produk, yaitu digunakan dalam evaluasi pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, metode ini tuh melihat evaluasi dari berbagai aspek, yaitu mulai dari konteks hingga produk untuk menilai keseluruhan implementasi pembelajaran. Nah, yang terakhir ada teknik evaluasi dengan aplikasi QR Code, yaitu menggunakan dalam penelitian tentang efektivitas teknik evaluasi menggunakan aplikasi QR Code ya terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik dan kemandiran belajar siswa. Nah, teknologi QR Code ini dapat meningkatkan interaktivitas dan kreativitas siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika. Nah, tantangan dan kendalanya dalam menerapkan pembelajaran kreatif ini yaitu yang pertama ada kompetensi guru. Nah, guru ini perlu memiliki kompetensi yang cukup untuk merangsang kreativitas siswa. Nah, kurangnya kompetensi ini tuh dapat menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Nah, yang kedua ada sumber daya. Nah, sekolah atau institusi pendidikan seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya seperti fasilitas dan infrastruktur. Nah, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran kreatif contohnya kurangnya fasilitas digital. Nah, ini membuat sulit implementasi teknologi modern seperti QR Code. Yang ketiga ada motivasi siswa, yaitu motivasi siswa ini merupakan faktor penting dalam pembelajaran kreatif. Nah, kurangnya motivasi ini dapat menyebabkan siswa tidak mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang disebutkan di mana media pembelajaran audiovisual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena menarik dan kreatif. Nah, strategi apa sih untuk mengatasi kendala ini? Nah, strategi yang pertama ada pelatihan guru. Nah, memberikan pelatihan intensif kepada guru tentang cara merangsang kreativitas siswa. Contohnya pelatihan tentang penggunaan media pembelajaran audiovisual. Dengan ini meningkatkan kemampuan guru dalam mengaktivitaskan partisipasi siswa seperti yang dilakukan. Nah, yang kedua ada inovatif dalam menggunakan sumber daya. Dengan ini mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan cara inovatif. Contohnya itu menggunakan aplikasi QR Code, bukan hanya sebagai alat evaluasi tetapi juga dapat sebagai tool interaktif yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika seperti yang dijelaskan. Nah, yang ketiga ada menumbuhkan motivasi siswa. Dengan ini meningkatkan motivasi siswa dengan cara-cara yang menarik dan relevan. Contohnya itu menggunakan media pembelajaran audiovisual yang menarik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa seperti yang disampaikan. Pembelajaran kreatif adalah salah satu alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan oleh seorang guru. Pembelajaran ini dapat menggugah kembali semangat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, kami akan menyajikan beberapa contoh penerapan pembelajaran kreatif dalam lingkungan kelas. Dalam praktiknya, pembelajaran kreatif dapat diterapkan di berbagai model atau kegiatan kreatif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Implementasi dari pembelajaran kreatif, khususnya dalam bahasa Indonesia, sangatlah banyak. Di antaranya, yang pertama adalah pembelajaran bermain peran. Bermain peran merupakan penerapan dari teknik skenario di mana siswa bertindak atau berperilaku sesuai dengan karakter dan situasi yang dimainkannya. Melalui model pembelajaran kreatif ini, siswa bisa meningkatkan kreativitas dan imajinasinya. Untuk memulai bermain peran, bapak dan ibu guru bisa menyiapkan skenario, lalu memilih kelompok siswa untuk menerapkannya. Di akhir penampilan, setiap siswa atau setiap kelompok diminta untuk memberikan kesimpulan terhadap cerita secara umum dan juga memberikan evaluasi. Selanjutnya adalah model pembelajaran permainan tebak kata. Permainan tebak kata bisa dikatakan adalah model pembelajaran kreatif yang paling mudah untuk bapak dan ibu guru terapkan. Model ini
bisa melatih siswa untuk menghafal suatu istilah atau kosakata yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Selanjutnya, pembelajaran kreatif dapat juga kita terapkan dalam model pembelajaran debat dan diskusi. Bapak dan Ibu guru dapat melakukan langkah awal dengan membagi siswa menjadi 2 kelompok, di mana salah satunya berperan sebagai fasilitator dan menjelaskan materi, sementara yang lainnya bertugas untuk mendengarkan. Kegiatan pembelajaran yang seperti ini memberikan siswa kesempatan untuk menjelaskan suatu materi kepada siswa lainnya, baik melalui presentasi bagan, peta konsep, atau media yang lain. Dengan begitu, akan tercipta diskusi yang masif di kelas mengenai materi yang disampaikan dan muncul ide-ide kreatif dari siswa. Untuk terakhir, penerapan pembelajaran kreatif dalam model pembelajaran adalah bercerita atau mendongeng. Bercerita atau mendongeng dapat diterapkan dengan menyampaikan materi melalui dongeng atau meminta siswa untuk bercerita di depan kelas. Kegiatan ini bisa membuat siswa lebih nyaman saat belajar dan meningkatkan perhatian mereka. Selain itu, cerita atau dongeng juga bisa memperkuat memori jangka panjang siswa sehingga informasi atau pelajaran yang disampaikan akan lebih mudah diingat oleh mereka. Selain model pembelajaran yang telah disebutkan di atas, seorang guru juga bisa menggunakan berbagai media pengajaran untuk mendukung pembelajaran kreatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Rizka. Dan di sini kami akan memerankan peran sebagai penjual dan pembeli dalam teks negosiasi jual beli tanah. Pak, apa kabar? Apa benar ini dengan Pak Rafa? Saya pernah dengar dari teman saya. Itu benar. Adakah yang bisa saya bantu? Apakah tanah yang di Jalan Bintang sudah terjual, Pak? Oh, kalau tanahnya itu kebetulan belum terjual, Pak. Apakah Bapak berminat? Ya, Pak. Soalnya saya mau membuka bisnis. Bapak buka harganya dari berapa? Kalau tanah itu saya jual dari harga 300 juta, Pak. Kalau boleh saya tawar menjadi 120 juta, apakah boleh, Pak? Itu terlalu rendah, coba naikkan lagi dong. Kalau 200 juta saya beli, Pak. 220 juta kita deal. Bagaimana? Oke, saya setuju, Pak. Baik, ini surat persetujuannya saya akan menandatangani. Pak. Saya akan urus surat-suratnya bersama. Terima kasih. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fani Satri Aista dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Dahulu kala di Padang Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, hiduplah seorang janda yang bernama Mande Rubayah. Mande Rubayah memiliki anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat amat disayangi ibunya karena sejak kecil ia sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Di suatu hari, Malin Kundang jatuh sakit. Badannya panas sekali. Mande Rubayah melihat itu pun sangat amat khawatir atas keadaan anaknya. Dia bekerja keras agar bisa mendatangkan tabib ke rumahnya. Berkat kerja keras ibunya, nyawa Malin Kundang pun terselamatkan.
Setelah sembuh dari sakitnya, Malin Kundang pun semakin disayang oleh ibunya. Begitupun sebaliknya, Malin Kundang pun semakin menyayangi ibunya. Ketika sudah dewasa, Malin Kundang berpamitan kepada ibunya untuk pergi merantau. Karena memang pada saat itu ada kapal besar yang sedang merapat di pantai air manis. Bu, izinkan aku untuk pergi merantau, Bu. Ucap Malin Kundang. Ibunya pun menjawab, Nak, lebih baik kau di sini, Nak, temani ibu. Ibu takut terjadi apa padamu, Nak. Ucap Mande Rubayah. Malin Kundang pun menjawab, tenang saja, Bu. Malin sudah besar. Malin bisa menjaga diri Malin sendiri, Bu. Tak mesti ada kapal besar yang merapat di sini, Bu. Ini kesempatan. Ucap Malin Kundang. Dengan berat hati, Mande Rubayah pun mengizinkan anaknya untuk merantau. Hari demi hari terasa sangat lama bagi Mande Rubayah. Ketika ada ombak besar yang menerpa. Pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang berfokus pada kreativitas siswa, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana siswa lebih aktif dan mempunyai motivasi yang kuat dalam proses belajar mengajar. Namun, di samping itu, pembelajaran kreatif juga memiliki beberapa kekurangan dan juga kelemahan. Yang pertama adalah pembelajaran kreatif lebih membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan dari segi fasilitas dan juga kesiapan dari seorang siswa. Selain itu, yang kedua, kelemahan dari pembelajaran kreatif adalah membutuhkan guru atau pengajar yang kompeten dalam hal tersebut. Hal ini menuntut para guru untuk bisa menguasai bidang teknologi, mengingat perkembangan zaman yang memasuki era digital. Selain itu, pembelajaran kreatif yang berorientasi pada kreativitas sangat sulit untuk diukur terkait penilaian atau capaian dari pembelajaran kreatif itu sendiri. Pada akhirnya, berupa tantangan dan kelemahan yang dimiliki oleh pembelajaran kreatif haruslah tetap kita hadapi. Hal ini karena pembelajaran kreatif merupakan salah satu pilihan untuk proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Pembelajaran kreatif mempunyai manfaat yang sangat banyak, yang diantaranya adalah menciptakan motivasi dan semangat siswa lebih kuat dalam mengikuti pembelajaran. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.